You're Me? And I'll tell you this, not everyone is awful. I don't think so. when you cross I think a we've mentally done least. I'll tell you what you deserve. Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini saya akan mendongeng alutsista film bertema psikologi kriminal berjudul Joker yang dirilis pada tahun 2019. Film ini dimintai oleh Joaquin Phoenix yang berperan sebagai The Joker. Film ini mengisahkan lahirnya musuh bebuyutan Batman, yaitu Joker, sosok penjahat tetapi bukan sekedar penjahat, karena ia tidak mementingkan material maupun semen untuk melakukan kejahatannya. Dan daripada tidak penasaran, yuk mari kita simak alur ceritanya. Me? And I'll tell you this, not everyone is awful. When you cross a mentally I'll tell you what you deserve. Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini saya akan mendongeng alutsista film bertema psikologi kriminal berjudul Joker yang dirilis pada tahun 2019. Film ini dimintai oleh Joaquin Phoenix yang berperan sebagai The Joker. Film ini mengisahkan lahirnya musuh bebuyutan Batman, yaitu Joker, sosok penjahat tetapi bukan sekedar penjahat, karena ia tidak mementingkan material maupun semen untuk melakukan kejahatannya. Dan daripada tidak penasaran, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di Gotham City tahun 1981, di mana seorang pria bernama Arthur Fleck sedang menjalankan pekerjaannya sebagai badut sewaan di sebuah perusahaan bernama Hahas. Dalam pekerjaannya, Arthur dituntut untuk mengiklankan sebuah toko tas YND dengan menari dan memelintir-bintir papan iklan di tengah kerumunan orang. Saat sedang asik-asiknya bekerja, tiba-tiba sekumpulan anak badung merebut papan iklan Arthur dan sengaja memaksa Arthur agar mengejarnya ke sebuah gang sepi. Di mana di sana, anak badung tersebut menghancurkan papan iklan di wajah Arthur, kemudian menendangnya tanpa ampun. Tetapi Arthur tidak mau membalasnya karena ia tidak cukup kuat untuk melawan mereka. Dan di era inilah, Gotham sedang berjuang melawan kejahatan, pengangguran, dan kemiskinan, sementara sosok pahlawan yaitu Batman masih belum lahir. Setelah dihajar anak badung, Arthur mengunjungi psikiater bernama Bu Yuyun untuk menjalani pengobatannya, serta masalah kesehatan mentalnya yang sering kumat. Usut punya bapak, ternyata Arthur ini memiliki penyakit Spedubuldar Affect, di mana ia sering tertawa tanpa sebab, bahkan ketika berada dalam situasi yang tidak lucu. Dengan kata lain, suasana hati penderita BPA bisa bertolak belakang dengan ekspresi yang ditampilkan. Contohnya, saat sedang sedih atau marah, ia akan tertawa. Namun saat sedang bahagia atau tenang, ia akan menunjukkan sikap diamnya. Setelah dari Ibu Yuyun, Arthur pulang ke rumahnya dengan menaiki bus kota. Di dalam perjalanan, seorang anak kecil menatap Arthur dengan penuh penasaran. Arthur pun berniat untuk menghiburnya dengan membuat wajah konyol, tetapi ibu dari anak itu malah memarahi Arthur dan menyuruhnya untuk diam. Hal ini pun membuat Arthur sedih dan langsung tertawa. Arthur lalu memberikan kartu riwayat penyakitnya yang menjelaskan bahwa dia memiliki penyakit langka. Setelah turun dari bus, Arthur berjalan menuju ke apartemennya. Sebelum masuk ke apartemen, Arthur mengecek kotak surat dan menemukan kalau kotak surat tersebut kosong. Sesampai di kamar apartemen, Arthur ternyata tinggal bersama ibunya yang sedang sakit, bernama Penny Fleck. Keduanya lalu duduk bersama sambil menonton acara bincang-bincang yang dibawa oleh artis bernama Murray Franklin. Acara bincang-bincang itu sangat viral di kota Gotham dan ditonton banyak orang. Hal ini pun membuat Arthur membayangkan dirinya tampil di acara tersebut dan menarik perhatian Murray. Dalam fantasinya, Arthur berhasil memikat hati penonton dan Murray dengan memberitahu mereka bahwa dia merawat ibunya yang sedang sakit.
Keesokan harinya saat dihahas, Arthur didekati oleh temannya bernama Randall yang turut prihatin tentang insiden yang menimpa Arthur kemarin. Karena tidak ingin melihat Arthur menjadi korban pemukulan, Randall pun memberikan Arthur sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Namun bangkainya, Randall ini memberikan pistol tersebut tidak gratis dan minta Arthur untuk membayarnya jika sudah ada uang. Setelah menyimpan pistolnya, Arthur pergi ke kantor bosnya bernama Hoyt. Di situ Hoyt memberitahu kalau toko Y&D meminta Arthur mengembalikan papan iklannya. Tentu saja, Arthur kebingungan karena papan iklannya telah dihancurkan oleh anak-anak Badung. Tidak cuma itu, Arthur juga mengungkapkan kalau ia sudah berusaha mungkin merebut papan tersebut sampai babak belur. Bukannya memahami keadaan Arthur, Hoyt malah memarahi Arthur dan bahkan akan memotong setengah gajinya untuk mengganti papan iklan itu. Tentu saja hal ini membuat Arthur sangat sedih dan nyesek, namun ia masih bisa menahan air matanya agar tidak jatuh ke lampinya. Setelah dari kantor, Arthur pulang ke apartemennya. Namun seperti biasa, Arthur mengecek kotak surat yang sampai saat ini belum ada isinya. Arthur lalu menaiki lift bersama seorang janda bernama Sophie dan putrinya bernama Putri. Pada satu titik, Sophie membuat isyarat kepada Arthur seperti melakukan bundir dengan pistol. Hal ini pun membuat Arthur terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Sophie. Arthur kemudian memandikan ibunya sambil membicarakan tentang surat. Rupa-rupanya Penny lah yang menyuruh Arthur untuk selalu ngecek kotak surat apartemen, karena akhir-akhir ini Penny sering mengirim surat kepada seorang pengusaha kaya raya bernama Thomas Wayne. Penny mengaku kalau ia pernah bekerja dengan Thomas 30 tahun yang lalu. Jadi ia meminta bantuan Thomas untuk memberikan bantuan untuk dirinya yang kini sedang kesulitan ekonomi. Namun, Arthur memberitahu ibunya kalau mereka tidak butuh materi untuk bertahan hidup. Di hari berikutnya, Arthur menghabiskan waktunya untuk mengikuti Sophie. Selain itu, Arthur juga menonton acara komedi di bar untuk mencari materi bahan lelucon yang akan ia kembangkan untuk bahan hiburan sebagai seorang badut. Setelah dari bar, Arthur menulis jurnal harian tentang apa saja yang ia lakukan. Ia juga membuat bahan jokes, tetapi anehnya jokes tersebut malah berisi unek-unek perasaan Arthur itu sendiri yang penuh penderitaan. Pada suatu malam, Sophie mendatangi kamar Arthur karena Sophie merasa dirinya sering diikuti oleh Arthur. Meskipun begitu, Sophie terlihat tidak kecewa dengan kelakuan Arthur dan bahkan mau datang ke acara komedi yang akan Arthur tampilkan di bar kemarin. Di keesokan harinya, Arthur mendapatkan tugas dari bosnya untuk menghibur anak-anak sakit di rumah sakit. Namun di sini, Arthur lupa tidak menyimpan pistolnya dan berakhir jatuh di hadapan anak-anak. Setelah bekerja, Arthur ditelepon oleh Hoyt yang marah-marah karena Arthur membawa pistol di depan anak-anak. Arthur pun mengelak kalau pistol itu hanyalah alat untuk bahan joknya. Namun Hoyt tak percaya karena Randall baru saja memberitahu Hoyt kalau Arthur membeli pistol tersebut darinya. Sontak, hal ini pun membuat Arthur sakit hati karena Randall malah memojokkan Arthur. Padahal Randall itu sendirilah yang memberikan pistol ini kepada Arthur. Alhasil, Hoyt pun langsung memecat Arthur dari Hahas. Arthur yang masih berias badut kemudian naik kereta untuk pulang ke apartemennya. Di tengah perjalanan, Arthur melihat 3 pria kantoran yang sedang mabuk melecehkan seorang penumpang wanita. Hal ini pun membuat Arthur kesal dan mulai tertawa. Ketawa Arthur yang sangat khas lalu menarik perhatian ketiga pria tersebut. Sementara wanita itu memilih pindah tempat ke gerbong sebelah. Ketiga pria mabok lalu mendekati Arthur dan mengejeknya. Karena Arthur tak berhenti ketawa, mereka pun tambah sopan santun mulai memukulinya. Di tengah pukul-pukul, tiba-tiba Arthur mengeluarkan senjata dan menembak mati 2 dari mereka.
pria terakhir yang masih selamat kemudian mencoba melarikan diri. Namun, Arthur terus mengikutinya sampai ke stasiun terakhir dan membunuh pria itu tepat di bawah tangga keluar. Setelah itu, Arthur langsung berlari dan syok karena ia tak percaya telah membunuh 3 pria sekaligus. Sesampainya di apartemen, Arthur secara aneh mulai melakukan tarian seolah-olah ia baru saja mendapatkan perasaan tenang setelah membunuh 3 bajingan tersebut. Tidak cuma itu, Arthur juga secara gentleman mendatangi kamar Sophie dan kemudian mengajaknya berkimochi deska. Keesokan harinya, saat Arthur sedang mengemasi barang-barangnya di Hahas, ia mendengar kabar kalau pembunuh 3 pria di kereta bawah tanah belum diketahui. Yang jelas pelakunya memakai topeng badut. Mendengar hal ini, Arthur pun menjadi lega karena artinya semua orang tidak mengetahui kalau dirinya lah yang membunuh ketiga pria tersebut. Salah satu teman Arthur lalu menanyakan dari mana Arthur mendapatkan pistol yang membuatnya dipecat. Arthur pun menjawab kalau ia mendapatkan pistol itu dari Randall dan masih berhutang kepadanya. Tentu saja, jawaban Arthur membuat Randall malu dan sedikit mengeluarkan keringat di bagian selangkangannya. Singkat cerita, saat Arthur berada di rumah, ia melihat berita televisi yang menampilkan Thomas Wayne mengecam pelaku pembunuhan 3 pria di kereta bawah tanah. Thomas berpendapat kalau pelakunya seorang pengecut karena ia memakai topeng dan dipastikan pelakunya orang susah yang selalu iri terhadap orang yang hidupnya lebih beruntung darinya. Beberapa hari kemudian, Arthur pergi menemui Bu Yuyun untuk minta obat agar ia tidak mengalami delusi yang berlebihan. Namun, Bu Yuyun mengungkapkan kalau pemerintah kota telah memotong dana dan akan menutup fasilitas tersebut, yang berarti Arthur tidak punya tempat lain untuk mendapatkan obat-obatan. Hal ini pun membuat Arthur semakin terpuruk. Bagaimana ora, ia sudah dipecat, merawat ibunya yang sakit, dan ditambah obat-obatnya sudah habis. Pada suatu malam, Arthur pergi ke klub untuk stand up komedi pertama kalinya. Arthur lalu memulainya dengan tertawa tak terkendali sebelum menceritakan rutinitasnya sewaktu masih kecil, di mana ibunya memerintahkan Arthur untuk bersekolah agar saat dewasa nanti ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun, sampai saat ini Arthur sama sekali belum merasa baik. Arthur juga memiliki cita-cita sendiri yang tak disukai oleh ibunya, yaitu menjadi seorang pelawak. Setelah dari bar, Arthur jalan-jalan bersama Sophie. Arthur kemudian tak sengaja melihat berita koran tentang pelaku kejahatan yang memakai topeng badut. Namun, sebagian orang yang berada di kaum bawah mendukung aksi kejahatan yang mengincar orang-orang kaya. Sepulangnya ke apartemen, Arthur tak sengaja menemukan salah satu surat Penny kepada Thomas yang hendak dikirim. Surat itu ternyata bukan berisi minta bantuan, melainkan berisi ungkapan kalau Penny pernah menjalin hubungan dengan Thomas yang berakhir menghasilkan Arthur. Artinya, Arthur adalah anak Thomas. Hal ini pun membuat Arthur sangat marah kepada ibunya. Kenapa tidak dari dulu si ibu memberitahunya? Di hari berikutnya, Arthur pergi ke rumah Wayne. Di sana dia bertemu Bruce Wayne atau Batman yang masih bocil. Arthur lalu menghibur Bruce dengan memainkan sedikit trik sulap. Namun di tengah itu, Alfred Pennyworth datang dan menyuruh Arthur pergi. Arthur kemudian menyebutkan nama ibunya dan keterlibatannya dengan Thomas. Seketika Alfred pun mengetahui nama Penny, tapi ia mengungkapkan kalau Penny adalah orang gila yang mengaku-ngaku berhubungan dengan Thomas. Arthur pun kemudian mencoba menyerang Alfred, tetapi akhirnya melarikan diri setelah melihat Bruce yang masih polos. Sesampainya di apartemen, Arthur menemukan kalau Penny jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit oleh para tim medis.
Ketika Arthur sedang ngudut di depan rumah sakit, ia didatangi oleh dua detektif bernama Brooke dan Garrity yang minta maaf karena telah menyebabkan ibunya masuk rumah sakit. Jadi, sebelum Arthur pulang, mereka mendatangi Penny untuk menanyakan hal tentang Arthur. Tetapi pernyataan itu malah membuat Penny shock dan kejang-kejang. Dua detektif itu lalu menanyai Arthur tentang pembunuhan di kereta bawah tanah karena ada kabar bahwa tersangka bukan memakai topeng, melainkan riasan badut. Dengan sebisa mungkin, Arthur menyangkal keterlibatan apapun tentang pembunuhan tersebut dan mengungkapkan kalau ia sudah kehilangan pekerjaannya sebagai badut sebelum pembunuhan itu terjadi. Arthur kemudian masuk ke kamar inap ibunya bersama Sophie yang sukarela menemani Arthur. Saat Sophie pergi membuat kopi, Arthur melihat acara talk show Murray yang memutar klip dari stand-up komedi Arthur di bar. Awalnya Arthur sangat senang, tapi ia langsung berubah menjadi kesal ketika Murray mulai mengejek kalau Arthur ini tidak bisa melawak. Seiring berjalannya waktu, kota Gotham kini semakin memburu dengan adanya tindak kriminal yang sekarang memakai topeng badut. Tidak cuma itu, mereka juga mulai mengumpulkan massa untuk melakukan demo atas pencalonan Thomas Wayne sebagai wali kota. Mereka mengungkapkan kalau masyarakat ke bawah tidak butuh wali kota baru karena mereka sudah muak dengan janji-janji manis para politikus. Mereka juga sangat muak dengan para koruptor yang terus meningkat dan lolos dari hukum. Di hari berikutnya, Arthur pergi ke gedung teater yang dihadiri oleh Thomas Wayne dan juga para pendemo. Di dalam gedung teater tersebut, Thomas dan para petinggi lainnya malah memilih menonton Charlie Chaplin daripada menghadapi para pendemo. Setelah acara selesai, Arthur mendekati Thomas yang baru saja nguyuh di toilet. Di sana, Arthur menyebut nama Penny dan memanggil Thomas ayah. Thomas pun terkejut, akan tapi Thomas mengenal Penny karena memang dulu Penny pernah bekerja untuknya. Sayangnya, Thomas harus memecat Penny karena ia mengalami delusi. Dan lebih parahnya lagi, Penny mengaku-ngaku kalau ia melahirkan anak dari hubungannya dengan Thomas. Padahal sebenarnya, Penny mengadopsi Arthur yang artinya Arthur bukanlah anak kandung Penny. Mendengar fakta ini, Arthur pun tak terima. Ia tetap ngotot kalau dirinya anak Thomas. Hal itu pun membuat Thomas kesal dan membogem Arthur. Di hari berikutnya, Arthur menerima panggilan telepon dari perwakilan acara Murray. Ternyata, Arthur berhasil mendapatkan undangan dari Murray dan tampil sebagai tamu untuk diwawancarai. Berita ini pun membuat Arthur senang dan langsung menerima undangan tersebut. Setelah itu, Arthur sengaja pergi ke Arkham Asylum atau rumah sakit jiwa untuk mencari bukti apakah omongan Thomas itu benar. Di sana Arthur meminta petugas untuk mencarikan berkas file tentang Penny Fleck yang katanya pernah dirawat di sini. Setelah menemukan berkasnya, si petugas membacakan kasus Penny di masa lalu. Tetapi si petugas langsung berhenti setelah mengetahui kalau Arthur adalah anak adopsi Penny. Karena penasaran, Arthur pun nekat merebut file tersebut dan melarikan diri ke tempat yang sepi. Ketika Arthur membaca file Penny, terungkaplah kalau Penny memang mengadopsi Arthur yang ditemukan di pinggir jalan. Namun, saat Arthur menginjak umur 5 tahun, Penny mengalami gangguan kejiwaan di mana ia menyiksa Arthur sampai menyebabkan cedera kepala. Itulah mengapa Arthur memiliki penyakit BPA. Setelah itu, Penny juga mengaku-ngaku kalau ia pernah berhubungan dengan Thomas. Pengakuan inilah yang membuat Penny mendekam di Arkham Asylum. Melihat fakta ini, Arthur pun menangis sejadi-jadinya. Perasaannya sudah tidak bisa dijelaskan secara logika. Ibarat sudah ngising tapi belum cebok. Arthur kemudian kembali ke apartemen dan masuk ke kamar Sophie untuk mengajaknya berhubungan. Namun begitu Sophie datang, Sophie terlihat ketakutan dan mintanya untuk pergi. Dan disinilah terungkap bahwa semua momen yang menampilkan Sophie di sepanjang film hanyalah imajinasi Arthur itu sendiri.
karena pada dasarnya Arthur ini memang menyukai Sophie. Di keesokan harinya, Arthur kembali ke rumah sakit dan memberitahu Penny bahwa menurutnya hidupnya adalah sebuah tragedi di luar nalar, yang pastinya 99,999% manusia di bumi tidak akan mungkin kuat menerimanya. Arthur lalu membalas semua perlakuan Penny dengan mencekik Penny sampai meninggal. Setelah itu, Arthur kembali ke apartemen untuk bersiap-siap menghadiri acara murai. Arthur juga nekat mewarnai rambutnya dengan semir hijau agar terlihat seperti menyatu dengan alam. Di saat Arthur sedang make up, ia dikunjungi oleh Randall dan mantan rekan kerjanya bernama Gary. Mereka menyampaikan belasungkawanya setelah mendengar tentang kematian Penny dan mengajaknya untuk mabuk bareng. Selain itu, mereka juga menyebutkan Brooke dan Garrity pergi kantor untuk menanyai mereka tentang pembunuhan di kereta bawah tanah. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Arthur secara brutal menikam Randall dengan gunting sampai mati. Sedangkan Gary hanya bisa mendekam ketakutan di pojok tembok. Setelah pembunuhan itu, Arthur menyuruh Gary pulang karena dialah satu-satunya di Hahas yang baik kepadanya. Arthur kemudian keluar dari apartemen dengan memakai setelan jas warna merah. Ia lalu menari-nari di tengah tangga. Akan tapi di waktu yang sama, Brooke dan Garrity muncul untuk menangkap Arthur. Arthur pun langsung berlari kencang mungkin dan masuk ke dalam kereta bawah tanah, di mana puluhan warga Gotham lainnya berpakaian seperti badut setelah terinspirasi oleh pembunuhan yang dilakukan oleh Arthur sebelumnya. Saat para detektif mengejar Arthur, salah satu badut menghalangi Brooke yang membuat Brooke secara tidak sengaja menembaknya hingga tewas. Hal itu pun mengibatkan para badut menyeret para detektif keluar dari kereta bawah tanah dan mulai memukuli mereka. Sedangkan Arthur melarikan diri ke gedung acara bincang-bincang murai. Sebelum Arthur tampil, ia bertemu Murray dan agennya bernama Jen. Murray beritahu Arthur kalau ini adalah acara siaran langsung, jadi Arthur tidak boleh berkata kasar ataupun berperilaku buruk di depan kamera. Arthur lalu minta Murray untuk memperkenalkan dirinya sebagai Joker. Nama ini Arthur terinspirasi dari kata jokes. It's gonna work. It's gonna work. Yo, a Joker. Singkat cerita, acara pun dimulai. Ketika Murray menyebut nama Joker, Arthur langsung masuk ke panggung dengan tarian khasnya. Namun, ketika Arthur duduk, ia mulai canggung menciptakan lelucon kepada Murray. Karena para penonton tidak tertawa, Murray pun menciptakan lelucon dengan menjelek-jelekan Arthur. Hal ini membuat Arthur tersinggung dan secara mengejutkan mengakui kalau dirinya lah pelaku pembunuhan di kereta bawah tanah. Awalnya, Murray dan para penonton menganggap kalau Joker bercanda. Namun setelah melihat raut dan nada Joker yang serius, mereka pun akhirnya percaya serta marah kepada Joker. Dengan perasaan sedih, Arthur berpendapat bahwa penonton hanya peduli pada korban karena Thomas Wayne berbicara mewakili mereka. Tetapi sebaliknya, jika orang tidak mampu seperti Arthur yang mati, pasti akan diabaikan begitu saja. Murray kemudian beritahu Arthur kalau tidak semua orang itu jahat. Dari sinilah Arthur mengungkapkan kalau Murray orang yang jahat karena ia sengaja mengundang Joker hanya untuk diolok-olok agar para penonton tertawa. Dan seketika itu juga Arthur menembak Motai Murray di depan semua orang. Para penonton pun lari ketakutan dan berita pembunuhan itu langsung viral. Setelah kejadian itu, polisi menangkap Arthur dan membawanya ke kantor untuk diinterogasi.
Di tengah jalan, Arthur melihat kota Gotham kini dikuasai oleh kerusuhan warga yang berpakaian badut setelah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh dirinya. Seorang badut kemudian sengaja menabrak mobil polisi untuk membebaskan Joker. Sementara itu, keluarga Wayne yang sedang menonton bioskop terpaksa menghindari kericuan dengan pergi ke gang sepi. Namun di sana, mereka malah bertemu seorang badut yang menembak mati Thomas dan Martha di depan Bruce. Para perusuh kemudian menyadarkan Joker dan menyemangati sebagai simbol memerangi ketidakadilan. Disinilah Arthur mulai merasakan seperti apa rasanya diakui. Beberapa hari kemudian, Arthur dikurung di Arkham. Dia bertemu dengan psikiater baru bernama Ibu Yeyen. Bu Yeyen mengatakan bahwa lucuan Joker tidak ada lucunya. Joker pun mengatakan kalau kau tidak akan mengerti. Arthur kemudian melangkah keluar dari ruangan sambil meninggalkan jejak kaki berdarah yang artinya ia membunuh Bu Yeyen. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Joker. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, 99% manusia di bumi pasti pernah kerawitan. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.